Oleh karenanya di dalam masalah athar ini ulama berbeda pendapat mengenai apakah boleh menjual hak cipta, karena hak cipta itu bukan manfaat tapi athar. Kalau kita ikut pada pengertian harus ada qobd, kalau jual beli apa yang akan diserah terimakan? Nganak no duit rentenir itu apa bedanya? Orang jual beli untung, orang utang gak ada beli untung. Berarti dia punya pikiran yang sama dengan orang-orang musyrik saat itu. Mereka nantang ketika Rasul mengatakan riba qard, ditantang, lu apa bedanya? Innamal bai'u mithlu riba. Baru Allah menerangkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Contohnya adalah sinar. Sinar itu sesuatu yang asar tapi tidak dapat terlepas dari bendanya. Oleh kan dalam bab ghosab ulama mengatakan kalau kita menguasai manfaat daripada benda maka dikatakan ghosib, istilah hak. Tetapi kalau kita menggunakan manfaat dari milik orang lain itu dikatakan ghosib. Tapi kalau menggunakan asar maka bukan dikatakan sebagai ghosib, karena tidak dapat dikatakan sebagai orang yang menguasai. Contohnya seperti ini, ada lampu di rumah saya, terus jendelanya buka, sinarnya sampai keluar, lalu saya ambil buku, ngampung, sorot sinarnya untuk baca buku. Ini namanya asar, bukan manfaat. Sehingga saya tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ghosab, menguasai. Kenapa? Asar tidak bisa dikuasai. Nah, dari sini yang ingin saya sampaikan, apakah boleh memperjualbelikan asar? Kalau manfaat jelas boleh, tapi diakadkan boleh. Tapi kalau asar boleh tidak diperjualbelikan? Al-qiyas itu kalau kita ikut aturan yang semestinya tidak boleh. Kenapa? Jual beli itu tamlik wa tamalluk. Tamlik wa tamalluk itu menuntut adanya qobd, serah terima. Kalau manfaat memang amrun i'tibari, tapi kan melekat kepada bendanya. Sehingga serah terima manfaat dapat diwujudkan dengan serah terima bendanya. Loh, kalau asar yang diserah terimakan apanya? Kalau tidak ada serah terima, bagaimana tamlik wa tamalluk? Kalau tidak tamlik bagaimana mungkin diperjualbelikan? Menurut setengah ulama. Oleh karenanya di dalam masalah asar ini ulama berbeda pendapat mengenai apakah boleh menjual hak cipta, karena hak cipta itu bukan manfaat tapi asar. Kalau kita ikut pada pengertian harus ada qobd, kalau jual beli apa yang akan diserah terimakan? Kan tidak ada. Seperti dalam hal hak cipta dan apalagi itu hak cipta, terus itu kalau kita bikin buku atau ngarang buku, terus atau kalau kita membuat ya hak cipta, kalau kita membuat film atau lagu itu kan ada royalti ya. Itu menurut al-qiyas mestinya tidak sah, mestinya diperjualbelikan. Tetapi pendapat ulama ba'dul mu'asirin mengatakan boleh, sebab itu sudah dianggap mal, punya nilai. Bukan, meskipun bukan manfaat tapi sama-sama punya nilai. Mengambil kaedah yang ada dalam mazhab Hanafi, bukan Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hanafi itu hal-hal yang punya nilai, meskipun ini awalnya tidak punya nilai, maka boleh jadi. Sebagaimana dalam mazhab Maliki dan Hanafi itu bangkai itu dalam mazhab Syafi'i tidak punya nilai. Di samping najis juga tidak bernilai. Tetapi dalam mazhab Hanafi dan Maliki memang awalnya tidak punya nilai, tapi kalau orang-orang sudah mengatakan ini punya nilai, ya maka boleh diperjualbelikan menurut sebagian ulama. Nanti kita bahas dalam syaratnya. Au manfaatin ainin au manfaatin ala dawam. Nah, yang terakhir ada qaid lagi, la ala wajil kurba, tapi ini untuk penyempurnaan. Sebagian tidak menambah. La ala wajil kurba ini maksudnya muawadatu tamlik wa tamalluk itu tidak dilandaskan atas dasar akad tabarruk, akad berderma. Karena akad itu ada kalanya tabarruk, ada kalanya bukan tabarruk. Tabarruk itu derma. Tidak ada motivasi
pamrih, tapi semata-mata untuk berbuat baik pada orang lain. Seperti mengecualikan akad qard. Akad qard itu akad utang piutang. Akad utang piutang itu sebenarnya takrifnya mendekati dengan jual beli, hampir sama. Ada praktek tamlik wa tamalluknya, ada praktek muawadhahnya, ada praktek maliyahnya. Utang itu saya punya uang 1 juta, teman saya butuh uang, saya pinjam uangnya apa atau utang uangnya saya kasihkan. Berarti saya memilihkan uang 1 juta kepada teman saya ini. Konsekuensinya dia wajib untuk membayar atau nyaur kepada saya uang 1 juta. Di sini berarti ada tamlik wa tamalluk, ada muawadhah. Tetapi dalam akad qard ini tidak dilandaskan kepada unsur maliyahnya, bukan pada unsur motivasi karena malnya, tapi karena didasarkan pada tabarruknya atau menolongnya. Dalam akad jual beli tidak, jual beli ini tidak dilandaskan pada tabarruk, sehingga dalam akad jual beli itu dimungkinkan mabek yang diperjualbelikan itu punya nilai lebih tinggi atau lebih rendah, boleh. Ngambil untung itu boleh, dan itulah memang karakter dari jual beli. Karakter jual beli itu memang untuk profit, untuk ngambil untung. Maka ittijar itu adalah jual beli itu. Kalau saya punya benda sarung yang nilainya 10.000, saya jual 20.000, boleh, tidak apa-apa. Untungnya tidak ada batasan, berapapun untungnya. Kalau mau ada yang mau 1 juta, boleh, tidak apa-apa. Saya kulak barang harganya cuma 10.000, tak jual 1 juta, mau dia. Bukan tidak ada unsur penipuan, sah, tidak apa-apa. Hanya saja kata Imam Ghazali tidak baik, karena laba itu jangan sampai melebihi sepertiga daripada harga pokok, itu adabnya. Tetapi prinsipnya jual beli itu dilandaskan pada profit, bukan pada tabarruk. Mengecualikan akad hutang piutang. Kalau hutang piutang tidak boleh berlandaskan profit. Kalau profit yang namanya riba. Oleh karenanya antaranya ribal qard dengan B itu ada kemiripan. Dan memang sudah terjadi pada zaman jahiliyah. Itu sebabnya kenapa orang-orang orang-orang musyrik ya, itu ketika diturunkan perintah haram riba itu mereka menyangkal innamal bai'u mithlur riba. Apa bedanya kalau saya punya sarung harganya 10.000, saya jual 20.000, kok boleh dan tidak haram? Tapi kalau saya punya uang 10.000, saya utangkan, nyaur 20.000, kok tidak boleh? Apa bedanya? Bedanya maka wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi ribal qard ini memang riba yang berlaku pada zaman jahiliyah. Oleh karenanya orang yang nganakno duit rentenir itu, apa bedanya orang jual beli untung, orang ngutang gak ada beli untung? Berarti dia punya pikiran yang sama dengan orang-orang musyrik saat itu. Innamal bai'u, mereka nantang ketika Rasul mengatakan ribal qard, ditantang. Lu apa bedanya innamal bai'u mithlur riba? Baru Allah menerangkan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Beda, karena jual beli dibangun atas landasan profit. Silahkan kamu ambil untung kalau jual beli. Tapi kalau akad qard tidak boleh, karena akad qard harus dilandaskan pada tabarruk. Tabarruk itu berderma. Kalau berderma berarti motivasinya semata-mata menolong, bukan memanfaatkan kesempatan. Sehingga tidak boleh mengambil untung sedikit pun dari mukrid kepada muktarid. Jadi bunga bank. Jadi kalau saya ngutangkan 10 juta, ya sudah kembalinya 10 juta. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa. Kalau ngambil untung, kamu tak kasih utang 10 juta tapi harus bayar lebih 10%, maka itu bukan tabarruk, bahkan tergolong riba. Kullu qardin jaronaf'an fahuwa riba. Maka ada kalimat la ala wajhil qurba. Nah, ini secara singkat pengertian daripada akad jual beli.